Hai, kembali lagi bersama saya Hanum Salsabila di Learning Journal minggu ke-11 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kita udah masuk nih ke pertemuan 11 ya. Berarti Learning Journal 3 lagi. Nah, di pertemuan 11 ini kita ditugaskan kembali membuat makalah. Nah, jadi kelompok 1 dan 5 membuat makalah lagi. Nah, kemarin tuh kita udah presentasi kelompok 1. Kelompok 1 membahas apa sih di presentasinya? Jadi, kelompok 1 tuh ngebahas strategi efektif penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah. Nah, apa aja sih yang dibahas di dalam itu? Mari kita masuk ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu penyusunan artikel ilmiah. Nah, jadi penyusunan artikel ilmiah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi. Nah, struktur standar yang digunakan adalah IMRAT, yaitu Introducing, Methods, Result, dan Discussion. Nah, penulis juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel yang tepat. Nah, latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan riset yang jelas. Landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ilmiah. Tahap ini juga kayak mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu penulisan artikel ilmiah. Nah, di penulisan artikel ilmiah ini kita menuntut menggunakan bahasa akademik yang formal, objektif, dan tepat sasaran. Jadi kayak gaya bahasa akademik harus menghindari ekspresi emosional. Nah, terus juga harus bersifat netral, terus menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmu. Terus kayak menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Terus teknik menyusun argumen ilmiah mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teoris yang relevan. Nah, kalimat dalam artikel ilmiah juga umumnya efektif. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu publikasi artikel ilmiah. Nah, publikasi artikel ilmiah ini merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal yang bereputasi, prosedur submission, terus kayak estimasi publikasinya, terus dukungan institusi dan komunitas akademik. Ada tahap publikasi mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel. Nah, penulis harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksisasi misalnya atau Scopus, dan ketentuan submission. Ketentuan submission ini juga terdiri dari biaya publikasi, pengunggahan naskah melalui sistem, terus ada proses peer review. Nah, dari pembahasan yang telah didiskusikan atau diuraikan itu, dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif itu membutuhkan penguasaan struktur IMROT, teknik penulisan akademik yang tepat, serta kepatuhan terhadap etika ilmiah. Keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Terus pelatihan penulisan dan pemanfaatan teknologi seperti reference manager, pengecek tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan. Nah, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan dan itu yang saya pahami dari presentasi kemarin kelompok 1. Mungkin segini aja reading journal saya.
Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya.